Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Nandawati, NPM 2022011. Saya dari kelompok 5 akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Revolusi Cina 1911, mata kuliah Sejarah Asia Timur, dosen pengampu Ibu Umi Hartati MPD. Untuk lebih jelas lagi, mari kita simak video berikut ini. Jalannya Revolusi Cina 1911. Secara kronologis, jalannya Revolusi Cina 1911 dikemukakan sebagai berikut. Pada waktu Cina masih berperang melawan Jepang, 1894 sampai 1895, kesempatan ini digunakan oleh Dr. Sun Yat-sen untuk mengadakan gerakan yang merampas Kanton untuk dijadikan pusat revolusi, tetapi upaya ini gagal. Pada waktu Cina sedang terjadi pemberontakan Boxer 1900 Masehi, pemberontakan ini meletus dan berkobar di Peking. Pada saat meletusnya pemberontakan ini, seorang duta besar Jerman terbunuh, sedangkan kedaulatan-kedaulatan asing lainnya diserang. Namun, tentara bangsa asing di bawah pimpinan Jenderal von Welders berhasil menindas pemberontakan Boxer dan menduduki Peking. Perundingan itu juga disebut Protokol Boxer, di antaranya berisi 1. Cina harus mengirimkan utusannya ke Jerman dan Jepang untuk secara khusus menyampaikan permohonan maafnya, serta di tempat terbunuhnya von Hitler akan didirikan tugu peringatan. Yang kedua, di kota-kota yang pernah orang asing terbunuh atau teraniaya tidak diadakan ujian negara selama 5 tahun. Yang ketiga, Cina harus membayar ganti rugi perang sebesar 450 juta tel atau sekitar 333.900.000 dolar Amerika Serikat yang harus dibayar dalam waktu 39 tahun. Yang keempat, di kedutaan-kedutaan asing harus ditempatkan pasukan pengawal permanen. Penduduk dan polisi Cina harus dikeluarkan dari tempat-tempat tersebut. Yang kelima, benteng-benteng Taku dihancurkan. Masa pemberontakan ini digunakan oleh Dr. Sun Yat-sen dan kaum revolusioner untuk memberontak, tetapi upaya ini masih gagal. Pada 27 April 1911 Masehi, di bawah pimpinan Huang Hassing, kaum revolusioner dan anggota-anggota Tung Manghui melakukan pemberontakan di Kanton. Pemberontakan ini mengalami kegagalan lagi. Meskipun demikian, semangat revolusi tidak berhenti sampai di sini. Pada 9 Oktober 1911 Masehi, meledakkan bom di salah satu gudang rahasia milik perkumpulan Tung Manghui di Provinsi Hupen. Banyak prajurit ditangkap. Dokumen-dokumen rahasia kaum revolusioner dirampas oleh Raja Muda di Hupen, yaitu Jui Chang. Pertempuran yang hebat terjadi ketika merebut kota Wucheng pada 10 Oktober 1911, yang sering disebut dengan istilah Wucheng Dai atau Double 10-10-11. Wucheng sendiri adalah ibu kota provinsi Hupen. Sebelum terjadi pertempuran, pasukan revolusioner memotong rambutnya yang panjang terlebih dahulu, yang sebelumnya diwajibkan oleh pemerintah Macu sebagai tanda rakyat taklukan. Pada waktu itu, tidak ada seorang pun pemimpin di pihak kaum revolusioner. Dr. Sun Yat-sen sendiri sedang berada di Amerika Serikat. Demikian juga pemimpin yang lainnya juga belum datang. Dengan situasi yang demikian, kemudian pasukan revolusioner mengangkat Li Yuanhong, seorang kolonel dalam tentara Macu, untuk memihak kaum revolusioner dan sebagai pemimpin. Kemudian Li Yuanhong mengumumkan bahwa pemerintahan Macu telah digulungkan dan mengumumkan berdirinya Republik Cina. Pada 12 Oktober 1911, provinsi-provinsi satu persatu direbut oleh pasukan revolusi. Akibatnya,
Dari 18 provinsi, tinggal 2 provinsi saja yang masih dapat dipertahankan oleh tentara Manchu, yaitu Provinsi Honan dan Chili. Dalam suasana yang sudah terpojok, pemerintah Manchu mengangkat kembali bekas opsirnya, yaitu Yuan Shikai sebagai raja muda. Selanjutnya, pemerintah Manchu bersidang dan mengambil keputusan bahwa 1. Adanya kekacauan dan peperangan adalah kesalahan pemerintah Manchu. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara harus disusun untuk memperbaiki keadaan. Yang ketiga, kabinet harus disusun dan tidak perlu mengikut sertakan keluarga kaisar atau para bangsawan karena hal ini tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Yang keempat, akan mengadakan pengampunan kepada orang-orang bekas pemberontakan. Setelah revolusi di Wucheng, pemerintah dinasti Manchu sebenarnya sudah sangat ketakutan. Karena itu, pemerintah dinasti Manchu mencoba membelokkan cita-cita kaum revolusioner dengan tindakan perbaikan pemerintahan. Untuk itu, Yuan Shikai diangkat sebagai Perdana Menteri oleh Dewan Nasional sebagai pengganti Pangeran Cheng In yang meletakkan jabatannya pada 11 November 1911 Masehi. Pasukan revolusioner menuntut agar Kaisar Manchu terakhir yang masih kanak-kanak untuk turun tahta. Sebagai reaksi di pihak Manchu ialah mengangkat Yuan Shikai sebagai pemimpin sipil dan militer tertinggi di Cina Utara. Pada Desember 1911 Masehi, pertempuran boleh dikatakan sudah berakhir dengan kemenangan-kemenangan bagi pihak kaum revolusioner. Pada 29 Desember 1911 Masehi, kaum revolusioner mengangkat Dr. Sun Yat-sen sebagai presiden pemerintahan sementara Republik Cina. Pada 1 Januari 1912 Masehi, Dr. Sun Yat-sen dilantik sebagai Presiden Cina di Nanking. Pada 1 Januari selanjutnya dinyatakan sebagai tanggal berdirinya Republik Cina. Sedangkan tanggal 10 Oktober yakini meletusnya revolusi di Wucheng menjadi hari kemerdekaan Cina. Selanjutnya, Dr. Sun Yat-sen menyatakan bahwa dasar negara adalah rakyat. Oleh karena itu, maka semua suku bangsa yang ada di negara Cina, 5 suku bangsa, dipersatukan sebagai satu bangsa, nation. Persatuan dilambangkan dengan bendera Republik Cina, yang terdiri dari 5 warna, merah, kuning, biru, putih, dan hitam. Pada 12 Februari 1912 Masehi, Ibu Suri Lung Yu mengeluarkan pengumuman yang juga ditandatangani oleh Yuan Shikai yang isinya adalah bahwa Ibu Suri bersama Kaisar terakhir yakini Haswantung masih kanak-kanak menyerahkan kedaulatan kepada rakyat Cina.